Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara agar ikan mas koki mau bertelur di akuarium. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar ikan mas koki kita mau bertelur di akuarium. Nah, di sini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi, bukan saya mengambil dari pengalaman orang lain, teman-teman. Nah, saya sedikit bercerita sebelum kita bahas. Di sini ikan mas koki saya di akuarium ini sudah 4 kali bertelur, teman-teman. Bertelur. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang mempengaruhi ikan itu mau bertelur di akuarium. Nah, ya biasanya kita ketahui bahwasanya ikan mas koki ini untuk di skala budidaya atau dikembangbiakan itu biasanya di dalam kolam, teman-teman, bukan di akuarium. Biasanya untuk peternak, pembudidaya dan penjual ikan mas koki biasanya mengembangbiakan ikan mas kokinya di dalam kolam. Di sini saya ada 4 poin yang ingin saya beritahu kepada teman-teman supaya mungkin ya teman-teman sekalian ingin menelurkan ikan mas koki di akuarium ataupun berternak ikan mas koki di akuarium, teman-teman. Poin yang pertama yaitu teman-teman ukuran dari akuarium kita, teman-teman. Di sini saya mempunyai akuarium 75 cm kali 35 dan tinggi 35 ini. Ikan mas koki saya sudah bertelur sebanyak 4 kali, teman-teman. Nah, selama 4 kali ini saya perhatikan, saya teliti, ternyata luas dari akuarium itu berpengaruh kan dengan kenyamanan ikan yang berada di dalam akuarium, teman-teman. Jadi semakin luas akuarium kita untuk memelihara ikan mas koki ini, semakin cepat pula ikan mas koki itu berkembang biak, teman-teman. Mungkin dia menganggap akuarium yang cukup luas itu adalah seperti habitat alaminya di alam sana, teman-teman. Saya juga pernah meneliti ikan ini ya. Ikan yang sama ini saya pelihara di akuarium yang 50 kali 50 dan tingginya 50. Ternyata dia tidak mau bertelur, teman-teman. Tapi ketika saya masukkan kembali di akuarium saya yang 75 cm ini, tidak berselang 1 bulan ikan saya bertelur lagi, teman-teman. Jadi luas dari akuarium berpengaruh terhadap perkembangbiakan ataupun ikan mas koki kita mau bertelur, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menelurkan atau ingin ikan mas kokinya bertelur, ada baiknya gunakanlah akuarium ya. Kalau bisa atau lebih baik gunakan panjang 100 cm atau 1 meter, lebar 50 dan tingginya 50, teman-teman, supaya semakin luas ya, semakin cepat pula dan semakin nyaman pula ikan mas koki kita di akuarium dan cepat bertelur, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya kalau penjual, peternak ya, pembudidaya ikan mas koki ini biasanya menernakkan atau menelurkan, mengawinkan ikannya biasanya di kolam, teman-teman. Jarang sekali menggunakan akuarium. Tapi
Ini menurut pengalaman saya, ikan saya sudah 4 kali bertelur di akuarium. Saya pahami dan saya teliti itu karena luas dari akuarium itu berpengaruh terhadap mau atau tidaknya ikan mas koki itu bertelur, teman-teman. Jadi semakin luas akuarium kita, semakin cepat pula ikan mas koki kita mau bertelur, teman-teman. Poin yang kedua, teman-teman, yaitu kualitas air yang bersih, teman-teman. Jadi agar ikan kita mau bertelur di akuarium, tentu saja kita harus menyediakan kualitas air yang bersih, yang sehat, dan juga layak untuk ikan-ikan mas koki, teman-teman. Jadi ikan mas koki ini boleh dikatakan ikan yang sensitif sekali terhadap air, teman-teman. Jika airnya kotor, maka ikan ini dia akan berenang di permukaan, teman-teman. Nah, kalau dia banyak berenang di permukaan, tentu saja kualitas airnya kurang baik, teman-teman. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana menentukan air yang baik untuk ikan mas koki. Yang pertama ya tentu saja airnya tidak berbau, kemudian dalam keadaan bening dan tidak ada rasanya, teman-teman. Jadi kita sedikit kita coba ke mulut kita, apakah air itu terasa hambar. Kalau hambar itu menunjukkan kualitas airnya bagus, teman-teman. Kalau misalnya ada rasanya, misalnya asin ataupun rasa air yang tidak hambar lah seperti itu, boleh dikatakan air itu kurang baik untuk ikan mas koki kita, teman-teman. Jadi kalau saya di rumah ini saya menggunakan air sumur yang alhamdulillah airnya tidak berasa, kemudian bening juga dan tidak berwarna, teman-teman. Jadi cukup baik untuk ikan mas koki saya. Jadi kualitas air itu sangat berpengaruh untuk ikan kita mau bertelur di akuarium. Bagaimana kalau ikan kita mau bertelur, teman-teman, di akuarium? Kalau saja kita tidak menyediakan air yang bersih, sehat, dan layak untuk ikan mas koki kita. Kalau airnya ya tidak jernih, kemudian ada rasa-rasa asin seperti air laut, kemudian tidak bening airnya, tentu saja ikan kita merasa tidak nyaman. Nah, seperti kita lah sebagai manusia ya, teman-teman. Kalau kita tinggal di kamar kita yang kotor, kemudian banyak debu dan juga berantakan, tentu saja kita tidak akan nyaman, teman-teman. Begitu juga dengan ikan. Kalau kualitas airnya kurang baik dan juga airnya juga tidak layak untuk ikan, tentu saja ikannya tidak mau berkembang biak, teman-teman. Poin yang ketiga yaitu jumlah ikan yang ada di akuarium kita itu harus sesuai, teman-teman. Jadi di sini maksudnya ini berdasarkan apa yang saya amati dari ikan-ikan saya di akuarium. Selama ikan saya ini bertelur ya, jumlah ikan yang ada di dalam akuarium saya ini boleh dikatakan sedikit. Sebelum saya ambil video ini, teman-teman ya, ini sudah saya gabungkan. Sebelumnya ikan saya ini hanya beberapa ekor di dalam akuarium ini. Nah, jadi tingkat banyak atau padatnya ikan di dalam akuarium itu tentu saja mempengaruhi mau atau tidaknya ikan kita bertelur di akuarium. Contohnya ya, misalnya kita membeli ikan mas koki jenis Auranda misalnya ya, 2 pasang, misalnya 2 jantan dan 2 betina, teman-teman. Jadi kalau kita mau ikan tersebut berkembang biak ya ataupun bertelur, harusnya ikan tersebut diletakkan di dalam akuarium hanya 4 ekor ikan itu saja, teman-teman. Jangan kita gabung dengan ikan lain, teman-teman, ataupun ikan mas koki lainnya, supaya ikan 4 ekor ikan tadi fokus dalam membuahi telur, berkembang biak dan menghasilkan telur, teman-teman. Jangan kita gabungkan dengan ikan mas koki lain. Bagaimana kita mau ikan kita berkembang biak ataupun bertelur kalau kita menggabungkan banyak ikan
di dalam akuarium. Mau akuarium seluas apapun ya, tentu saja dia tidak akan bisa bertelur teman-teman kalau jumlah ikannya terlalu padat di dalam akuarium kita. Poin yang keempat yaitu jangan terlalu sering melihat akuarium kita teman-teman. Di sini maksudnya jika kita ingin mengawinkan ataupun beternak ikan mas koki atau menghasilkan telur dari ikan mas koki itu melalui media akuarium, ada baiknya akuarium kita itu jangan terlalu sering dilihat teman-teman. Misal ya, kita mempunyai 2 pasang ikan mas koki jenis oranda misalnya ya, 2 pejantan dan 2 betina. Kita ingin mengawinkannya di dalam akuarium, ada baiknya akuariumnya jangan terlalu sering diperhatikan teman-teman, atau kita lihat terus ya, kita hidupkan lampunya, kita lihat terus bagaimana prosesnya. Tentu saja itu mengganggu ketika ikan mau membuahi telur teman-teman. Jadi ada baiknya akuariumnya lampunya dimatikan, kemudian areal dinding akuarium ditutupi, boleh menggunakan kain dan apa saja ya. Yang penting seluruh areal dari akuarium, dinding akuarium itu tertutupi sehingga kita tidak mengganggu proses dari pembuahan telur. Dan juga ikan-ikan yang ingin kita kawinkan itu nyaman dan juga tidak stres teman-teman, dan proses pembuahannya juga berjalan lancar teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tips dari saya seputar pengalaman saya bagaimana cara agar ikan mas koki kita mau bertelur di akuarium teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like videonya, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.